Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak dari sana kenceng suaranya ini. Halo, tes. Kenceng pora? Waduh, kalau enggak kenceng rugi saya ini. Halo, tes. Udah? Halo? Kontrolnya kenceng. Sampai sana? Dengar? Halo? Bu Muyas? Oh, siap. Oke. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, Pak Isam yang dada kepada saya, Pak Yuli, Bapak dan Ibu Guru PPL, anak-anakku sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermaulid kepada Rasulullah meskipun dalam keadaan yang capek. Tapi anak-anak masih betah di sini. Semoga capek sampean oleh Allah diberikan, dirubah menjadi keberkahan di masa depan. Amin. Amin. Semoga capek sampean, bosan sampean duduk ini oleh Rasulullah diperhatikan dan didoakan oleh Rasulullah. Semoga kebosanan saat ini menunggu maulid ini oleh Rasulullah didoakan sehingga menjadi kebahagiaan kelak di hari depan anak-anak semua. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sedikit Pak Amim ingin menyampaikan maulid kita kali ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana andaikan maulid ini benar-benar dilarang. Saya tidak bisa membayangkan andaikan anak-anak muda sebanyak ini yang ada di mana aja, belum yang di luar. Andaikan sampean semua ini gak kenal maulid, gak kenal sholawat, gak kenal Rasulullah, pasti kiamat akan semakin cepat mendekat kepada kita. Karena nurnya Rasulullah itu bisa mendamaikan alam. Ruhnya Rasulullah itu membawa kebaikan kepada sahabat. Apalagi kalau hanya kepada anak-anak man. Anak-anakku sekalian, ada barangkali dari sampean yang menganggap Muhammad itu sekedar nabi saja. Muhammad itu siapa? Ya nabi. Tidak ada tempat istimewa di hati sampean. Anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan ini sebentar saja. Tolong diperhatikan sebentar saja. Yang mau saya sampaikan ini adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak kita pedulikan. Yang ingin saya sampaikan ini adalah tentang sesuatu yang pasti akan membawa kebaikan kepada kita. Anak-anak kenal Nabi Musa? Kenal Nabi Musa. Nabi Musa itu bagian dari ulul azmi kan? Di antara rasul-rasul yang mulia kan? Ada yang tahu gelarnya Nabi Musa itu siapa? Angkat tangan 1.000, jiro lupat mau, batal. Enggak ada yang jawab. Oke. Nabi Musa itu gelarnya siapa? Kalimullah. Nabi Musa itu mendapat gelar yang mulia, Kalimullah, yang diajak bercakap-cakap secara langsung oleh Allah. Gelar ini kelihatannya mulia. Tapi sebenarnya andaikan ada seseorang itu yang mengatakan, aku ini kepeduk Pak Sanusi, aku omong-omongan. Kalau ada orang yang membanggakan karena dia pernah omong-omongan sama Pak Sanusi ya, Bupati, itu sebenarnya dia tidak dekat sekali dengan Allah. Kalaupun pernah dia omong-omongan, ya dekat. Tapi bagaimana andaikan anaknya? Bagaimana dengan sahabatnya Pak Sanusi? Apakah masih membanggakan dia sering omong-omongan dengan Pak Sanusi? Tidak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah biasa dia lakukan dan tidak perlu dibangga-banggakan. Sampean jangan tertipu, Muhammad Rasulullah utusan Allah. Pak, kalau Nabi Musa kok kalimullah? Yang sering diajak bercakap-cakap dengan Allah. Kok kelihatannya kalau dari artinya kerenan kalimullah Pak?
Muhammad kok Rasulullah, Muhammad Habibullah. Anak-anakku sekalian, nah oke, setelah sampean kenal Nabi Musa dulu ketika mendapat wahyu di atas Nabi Musa mendapat wahyu di mana? Gunung Tursina. Setelah pulang dari Tursina, dia mau berangkat dakwah ke Mesir atau dia mau berangkat dakwah menghadapi Fir'aun. Dia minta sama Allah, doanya adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku kalau menghadapi Fir'aun. Jangan jadikan hatiku takut, jangan jadikan hatiku sempit, jangan jadikan hatiku enggak berani sama Fir'aun. Rabbi syrahli sadri. Tapi ingat, ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah tidak pernah minta kemudahan seperti itu. Rasulullah tidak pernah Nabi kita itu ya, tidak pernah minta sama Allah untuk diberikan jalan yang lapang. Tapi Allah sendiri yang memberikan. Alam nashrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa, ya Allah lapangkan dadaku. Tapi kalau Rasulullah, Muhammad, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Sampean bisa membayangkan mulia mana orang yang meminta baru diberi sama orang yang tidak minta sudah diberi. Nabi sampean yang mana? Muhammad. Oke. Kemudian Nabi Musa juga pernah berdoa. Lanjutannya tadi apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Tapi Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kita itu wa nuyassiruka lil yusra. Muhammad, bukankah sudah aku mudahkan padamu kebaikan? Nah, kalau kepada Nabi yang seperti ini sampean gak nyadar, sampean itu jadi umat yang paling baik itu karena nabinya paling baik. Sampean saya tanya, lebih mulia mana malaikat Jibril sama na'lu Rasulillah atau sandalnya Rasulullah? Lebih mulia mana? Sandalnya Rasulullah. Kenapa? Apakah sandal yang terbuat dari kulit kambing itu mengalahkan kemuliaannya Jibril yang dibuat Allah dari cahaya, yang setiap saatnya selalu dekat dengan Allah? Apakah Jibril masih kalah mulia dengan sandal? Sehingga ketika Nabi Musa itu naik ke gunung Tursina ya, ketika Nabi Musa naik ke gunung Tursina untuk menerima wahyu, di Al-Quran disebut Inni ana rabbuka Musa, aku iki pangeranmu. Kalau kamu mau menghadap aku, ikhla' na'laika, lepaslah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau ada di tempat yang suci yang bernama Tuwa ini. Nah, Nabi Musa kalau mau ketemu Allah disuruh melepas sandal. Padahal itu terjadi di mana? Pertemuan atau pembicaraan Allah dan Musa terjadi di mana? Di Bukit Tursina, masih di bumi. Sedangkan Rasulullah Isra Mi'raj dipanggil Allah ke hadapan Allah sampai ngeduk ke Sidratil Muntaha, tidak ada perintah Muhammad lepaslah sandalmu. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha tetap dengan memakai sandal. Padahal malaikat Jibril ketika akan mengantarkan Rasulullah sebelum ke Sidratil Muntaha, Jibril minta berhenti. Saya sampai sini ya Rasulullah, saya enggak kuat kalau harus berjalan lebih ke sana lagi. Rasulullah tetap ngotot Jibril, saya enggak berani, saya sungkan kalau harus ke sana sendirian. Jibril ngotot selangkah saja maju ke depan, yang Jibril itu sayapnya 600. Jika sayapnya dikembangkan semua tertutup jagat etan jagat kulon. Jibril yang fisiknya sebesar itu satu langkah ke depan langsung mengecil jadi hanya sebesar usfur manu emprit. Ya, langsung mimpes. Tetapi sandal yang setiap harinya
dipakai di tanah yang kotor, yang hanya terbuat dari kulit kambing, kenapa dia bisa sampai ke Sidratil Muntaha? Kenapa dia bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan Jibril tidak? Lebih mulia mana Jibril sama sandal? Lebih mulia Jibril. Weh sampean itu. Lebih mulia Jibril. Hanya saja sandal yang hina tadi itu menempel di ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanok sing jawab, medit kabeh zaman ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi jawabnya. Kalau ada yang jawab shollu alaihi salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kalau sampean jawab sholawat, jawabnya Allahumma sholli alaihi. Jangan shollu alaihi, itu sampean dikongkon, dadak ngongkon itu. Artinya shollu alaihi, sholawatlah kepada Nabi. Lah aku ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat nang Nabi, aku enggak. Kan maling ngono. Oke? Nah, jadi sandal Rasulullah itu menjadi mulia karena dekat dengan Kanjeng Nabi. Dah, setelah kita tahu seperti itu, ternyata orang yang mulia seperti itu anak-anak, Rasulullah yang mulia yang sangat dicintai Allah itu, ternyata beliau merindukan kita. Paham ini? Yang dirindukan Rasulullah, yang dipuji Rasulullah itu kita. Termasuk sampean. Oke. Rasulullah itu pernah mengatakan kepada sahabat, Ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan, here, siapakah makhluk yang paling kuat imannya menurut sampean? Dijawab oleh sahabat, qalu malaikah fal malaikah. Ya Rasulullah, yang paling kuat imannya tentunya para malaikat. Wa ma lahum la yu'minun fama lahum la yu'minun. Wahum indallah atau wahum inda rabbihim. Malaikat sampean arani makhluk yang imannya paling kuat, ya bagaimana enggak kuat wong dia itu ada di sampingnya Allah. Berarti jawaban yang paling kuat imannya adalah malaikat, tepat apa enggak? Benar mungkin iya, tapi kurang tepat. Kenapa mereka imannya paling kuat? Ya wajar, karena selalu dekat dengan Allah. Maka Rasulullah sahabat menjawab lagi, fal anbiya, para nabi ya Rasul yang imannya paling top, paling hebat, famalahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Lek nabi itu beriman kuat, pantas karena wahyu itu turun kepada mereka. Fanahnu ya Rasul, apakah kami ya Rasul yang imannya paling kuat? Apakah kami ya Rasul yang imannya paling kuat? Famalakum la tu'minun. Kalau sampeyan ini enggak beriman, iku kena menen sahabat. Wa ana baina adhurikum, sedangkan aku ini duduk di depan sampeyan. Lek sampeyan beriman nemen, maka orang yang aku anggap a'jabu ilayya, a'jabul khalqi ilayya imanan, yang paling imannya itu menggawokkan saya, membuat saya senang, adalah orang yang datang setelah sampean. Yang mereka itu tidak kenal aku, tapi mereka iman kepadaku. Hanya iman mereka itu dia dapat dari kitab, dari hadis, dari katanya gurunya, dari katanya kiainya. Sehingga sampean mau iman, inilah iman yang dipuji oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah sampean ada termasuk dari situ? Termasuk apa tidak? Sampean iman kepada Rasulullah? Iman. Padahal Rasulullah sampean tidak tahu, mimpi juga enggak. Terus sampean kok tahu Rasulullah, yakin Rasulullah, hanya dengar dari guru ngaji, hanya dengar dari guru di madrasah, hanya dengar dari ceramah. Tapi sampean bisa yakin itulah iman yang dipuji oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah itu. Amin. Anak-anakku sekalian, kalau sampean sudah tahu bahwa kita itu dirindukan oleh Rasulullah. Kalau ada orang laki-laki, ada seorang cowok sampean itu ya, sampean dikandani kancane, arek iku lho sing ayu, arek kelas 12 IPA 3 iku. Wah.
Sing wayu-wayu di 12 IPA 3 itu loh. Dia itu sering nanyakan sampean. Saya pernah dia curhati, dia itu punya hati ke sampean. Sampean ya apa wong lanang? Dia itu padahal paling cantik, tidak ada di kelasnya, tapi seangkatannya. Waduh, kelas 12 IPA 3 moro sirai. Nggih, antep kabeh. Kalau sampean orang laki-laki terus misalnya dikangeni, dirindui oleh lawan jenis kayak gitu, hatinya senang apa enggak? Biasa. Nah, ini berarti bukan manusia biasa. Manusia setengah genah itu berarti. Setengah enggak genah. Kalau kita dirindukan oleh orang, tentunya kita bahagia. Loh, katanya pacaran enggak boleh, Pak. Ya, pergi temui dia. Kalau sampean seneng sama saya, tunggu, nanti setelah saya siap saya akan lamar sampean. Cinta tidak dengan coklat tapi dengan akad. Jadi ini sampean ngono. Ya oke, anak-anak. Nah kalau yang merindukan sampean itu hanya kelas 12 man 1 Malang. Enggak sampean pedulikan atau sampean tunda sampai nanti. Enggak ngefek apa-apa kan. Kalau yang merindukan sampean itu sahabat sampean yang di sana. Enggak sampean rindukan, enggak ngefek apa-apa. Kalau yang merindukan sampean itu Rasulullah, terus sampean enggak ngereken, itu bodoh namanya. Itu goblok namanya. Sampean orang Islam, sampean beriman, dirindukan Rasulullah, enggak melakukan apa-apa. Di hatinya enggak ingin apa-apa, enggak bergetar apapun, itu namanya kebodohan yang jelas. Enggak ngerti berarti. Saya mau tanya sampean anak-anak. Ada sapi di depannya dikasih emas 1 kilo sama suket sak gelangsi. Sapi itu pilih mana? Suket. Kalau sapi itu mungkin melihat emas yang berkilauan, dia jilat-jilat, terus sapi ini ngomong ini, opo ki ora enak blas anyep atos. Sapi. Padahal andaikan sapi tadi itu milih emas dia jual, enggak hanya suket sak gelangsi yang dia dapat. Dia beli tegalan 1/2 hektar. Maka bisa dia hidup di situ seanak cucunya tiap hari makan. Gak kadek ngenteni diritno. Seanak cucunya dia bisa makan gratis di sana. Kenapa sapi kok milih suket sak gelangsi? Karena sapi itu enggak punya ilmu. Sapi itu bodoh. Bahasa gaulnya sapi itu ndowe. Kalau sampean punya nabi yang kayak Kanjeng Nabi Muhammad yang bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau sampean punya nabi yang bahkan Nabiullah Adam pun bertawasul dengan Kanjeng Nabi. Sampean jadi umatnya Nabi seneng yo biasa, tawasul gak tahu, sholawat gak tahu, berarti ku podo karo Paham ya yang saya sampaikan ini ya? Nah, maka sebenarnya anak-anak, ini terakhir pesan saya kepada anak-anak. Kalau sampean kepingin menjadi baik, itu hanya satu sebenarnya. Tak cukup punjeri. Orang itu akan menjadi baik, pemuda itu akan menjadi baik. Kalau dalam hatinya ada cinta Rasulullah, cinta pada Kanjeng Nabi. Wes talah. Kalau dalam hatinya ini ada seneng sekali. Kalau baca sholawat seperti dia membayangkan sholawatku ini sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah diam sambil menyebut namaku. Oh sholawat teko hamim tak terima alhamdulillah. Kalau sampean sholawat sampean bayangkan seperti itu. Maka di hati kita akan membuncah rasa kebahagiaan. Piar bahagia sekali rasanya. Kalau ada pemuda sudah begitu. Masih wong tuane gak nyocot. Wong tuane gak kakan nyeneni, pasti dia akan menjadi orang baik. Pasti ini. Setan saja kalau mengajak kepada keburukan, atau ketika sampean datang ke tempat yang banyak setannya, sampean akan tergoda untuk melakukan keburukan. Iya apa tidak? Kalau sampean datang ke tempat yang banyak setannya, pasti sampean akan terpikir ngelakoni iki sing elek, sing elek, sing elek. Maka andaikan Rasulullah ada di hati kita. Seperti cahaya mahabbah, cahaya cinta Rasulullah ada di hati kita. Gak kira ndablek. Maka sebenarnya anak-anak
Kami Bapak Ibu guru PAI kalau ingin menjadikan sampean baik, kami Bapak Ibu guru di MAN ini semuanya kalau ingin menjadikan sampean baik, mudah saja sebenarnya. Masukkan percikan cahaya atau mahabbah Rasulullah ke dalam hati anak-anak, pasti sampean akan menjadi baik. Saya yakin dalam hati, andaikan omongan saya ini didengar oleh siapapun, saya enggak takut. Karena ini keyakinan saya. Andaikan cinta kepada Rasulullah ada dalam hati sampean, apik sampean. Nggih, meskipun misalnya sampean ndak harus ditunjukkan akhlak yang baik itu begini dalam akidah akhlak. Akhlak mahmudah, akhlak madmumah itu begini. Kalau ada cahaya Rasulullah di dalam hati kita, sampean dengan sendirinya akan bisa memilih mana yang mahmudah, mana yang madmumah. Akan bisa melakukan itu, mengamalkan itu. Maka kalau ingin anak-anak ini menjadi baik, sebenarnya keinginan saya hadirkan ruhani Rasulullah, sering hadir di MAN ini. Seringkan ruhani Rasulullah sering datang ke madrasah kita ini. Maka insya Allah tempat ini pun akan menjadi mulia. Kalau sandal saja yang dekat dengan Rasulullah itu bisa menjadi mulia. Apalagi madrasah yang sebesar ini. Ada odornya yang senyaman ini. Nggih. Maka madrasah ini, anak-anak ini, kami Bapak Ibu guru akan lebih menjadi mulia karena di sini sering hadir ruhaniyah Rasulullah. Bagaimana cara menghadirkan ruhaniyah Rasulullah? Bagaimana caranya? Satu, lakukan perintah Rasulullah. Sembayang rek, sembahyang. Sembayang ya ora lek ndonga, ya Allah kabulkan cita-citaku, makbul lek. Mbok bul sampean, sembayang ora, minta cita-cita. Kalaupun sampean sampai dapat pekerjaannya mendapatkan uang banyak, gak kira barokah. Paham? Terus ngono ae, setengah muring-muring aku lek rodok ngene iki. Yang sampean lihat, ndak Pak tetangga saya itu loh, dia itu jarang sholat, tapi sekarang dia jadi manajer di Mayora. Dia kerja di Indomarkus, sekarang jadi ngene-ngene. Wis titenon oleh gak sembayang. Setinggi apapun derajatnya, uripe gak kira barokah. Kalau dia terus seperti itu gak tobat, entenono. Kalau menikah lek gak bojone sing nakal, anake sing nakal. Atau dirinya sendiri yang akan nakal. Wis, terakhir ini. Kalau kita ingin baik anak-anak, tolong pahami. Masukkan percikan mahabbah Rasulullah ke dalam hati kita. Seringkanlah mendatangkan ruhaniyah Rasulullah ke madrasah kita. Insya Allah anak-anak ini akan menjadi baik. Caranya apa? Sudah sholat iya. Terus seringkan lagi anak-anak mengingat Rasulullah dengan cara seperti ini. Insya Allah cara seperti ini salon dek dewe, ya pora. Karpet dek dewe, ya pora. Sing ceramah dek kene ya gurune dewe, ya pora. Enggak sibuk kita harus mendatangkan siapapun, enggak usah. Kalau memang itu membutuhkan biaya yang besar, enggak usah. Wis cukup, ada Pak Salam, ada Pak Ali, ada Pak Hamim. Beres. Sesering mungkin kita melakukan kegiatan seperti ini dengan niat kita ingin menghadirkan ruhaniyah Rasulullah ke madrasah kita. Semoga Allah memberkahi madrasah kita. Anak-anak diberikan ilmu yang manfaat, barokah. Gurunya juga diberikan kehidupan yang barokah. Sehingga kita semua mendapat keberkahan, selamat, bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhaili hurmatihi waghshurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'a
شفاعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.